tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Ini adalah berupa track record yang tidak bisa dibantah. Belakangan ini kan isu-isu alam yang terjadi kebanjiran di Jakarta yang kata Bapak Pramono Anung kiriman dari Bogor. Kemudian Kang Deddy Mulyadi langsung menyidak, ternyata penyebabnya adalah diantaranya penambang-penambang, pengusaha-pengusaha pariwisata yang ternyata mereka sebagian adalah orang Jakarta. Artinya KDM ini membantah ungkapan Bapak Pramono Anung yang semata-mata katanya banjir di Jakarta kiriman dari Bogor. Nah, perhatian Kang Deddy terhadap alam itu sudah kita ketahui sangat lekat sekali. Bahkan ketika saya menyimak video Kang Deddy beberapa tahun yang lalu pada saat beliau di Komisi 4 DPR RI, ini ada video Kang Deddy Mulyadi ngotot di gedung DPR ya. Ini memang sebelum Kang Deddy menjadi gubernur ya, itu kenapa saya tampilkan di sini agar semua masyarakat paham bahwa Kang Deddy memiliki track record kepedulian terhadap alam, terhadap lingkungan, terhadap kehidupan manusia itu dari dulu. Jadi jangan dibilang pencitraan ketika Kang Deddy Mulyadi dulu ketika melihat puncak Bogor nangis. Jangan dibilang pencitraan dulu. Pertanyaannya adalah orang-orang yang mengatakan Kang Deddy pencitraan, apalah kalian sudah ngapain? Coba kita simak dulu nih. Yuk. Pengelolaan negara ini kelihatan pinter tapi aneh tapi nyata. Yang pertama misalnya kita memiliki logika bahwa pangan harus ditingkatkan, produktivitas harus ditingkatkan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu harus dipenuhi. Wilayah yang padat penduduknya di Jawa, penduduk yang paling terbesar di Jawa Barat, sawah yang paling subur di Jawa Barat. Kita sibuk cetak sawah baru, kita sibuk bikin food estate, tapi sawah yang subur setiap hari diurukin. Logika apa ini negara ini? Tanah yang subur, yang jelas berproduksi tinggi, setiap hari kita urukin, irigasinya kita tutupin, tapi kita berobsesi lagi pengen punya produktivitas tinggi di tempat yang sangat jauh, yang kalau diangkut ke sini juga biayanya mahal, ujung-ujungnya impor lagi. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu, dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh, ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi kebutuhan pangan orang Jawa Barat berapa, kebutuhan pangan orang Jawa Tengah berapa, orang Jawa Timur berapa, orang Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Sesuaikan dengan arealnya, dorong produksi di situ, tidak usah loncat ke tempat lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana, tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog, semuanya catatan, berasnya ada apa enggak, kan harus dicek. Berapa beras di gudang petani. Harusnya Bapak jelasin, Bapak jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampungnya di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak.
dekat pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa ya kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota Kementerian ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Saya ngalamin betul, kalau nggak ada tanah perhutani, nggak ada lagi sumber air. Persoalan yang ngelola hutan itu perhutani atau lembaga manapun, bagi saya nggak penting. Yang paling penting itu tidak boleh ada perubahan fungsi dari lahan kehutanan berubah jadi tempat pembuangan limbah, dari lahan kehutanan berubah menjadi penambangan, dari lahan kehutanan menjadi properti. Itu saja. Persoalan yang ngurus mau KLHK nggak apa-apa, atur lagi dengan undang-undang, dibikin semua jadi kawasan konservasi, nggak ada problem. Kita bukan bela perhutani, tidak, kita bela lahan tidak boleh dialihkan. Faktanya berulang-ulang di Kerawang yang paling dekat berubah. Gimana? Berubah. Itu tanah 1.500 hektar dipegang oleh perorangan. Oleh perorangan ini diperjualbelikan. Masa masih belum cukup bukti? Seharusnya KLHK cepat melakukan tindakan, bawa ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke Mabes Polri, beresin, jangan dibiarkan, karena ini akan terus kelompok swadaya masyarakat menguasai aset negara. Data 14 miliar cuma kecil. Siap Kades, tidak boleh ada uang tunai di laci desa. Kalau Pak Ketua DPRD tidak mendukung, besok SP1-nya keluar. Luar biasa, Kang Deddy kembali membuat gebrakan besar yang tentu tidak semua pemimpin akan bisa bertindak seperti Kang Deddy. Dalam pidato terbaru Kang Deddy kemarin, Kang Deddy telah menyampaikan demi rakyat, Kang Deddy akan menggelontorkan dana sebanyak 14 miliar di setiap desa. 14 miliar kalau nggak salah sudah saya hitung. Kudu mikiran 14 miliar jangan provinsi mah kecil. Tidak akan membebani desa. Dana tersebut akan ditujukan agar perekonomian dapat berputar di seluruh desa dan seluruh rakyat dapat menikmatinya dan dapat sejahtera. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat, mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat, dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Dan Kang Deddy telah membuat kebijakan yang akan dapat membuat para tikus-tikus gigit jari, karena celah untuk korupsi saat ini akan ditutup rapat oleh Kang Deddy. Agar seluruh transaksi tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malam mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda. Persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas, itu menggoda. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi. Seluruh transaksinya
digital, mudah dikontrol, dan mudah sekali mengendalikannya. Dan jika Ketua DPRD tidak mendukung kebijakan Kang Deddy ini, maka Kang Deddy dengan tegas tidak akan segan-segan untuk memberikan surat peringatan dan meminta DPP untuk memberhentikannya. Karena kalau Pak Ketua DPRD tidak mendukung, besok SP1-nya keluar dari DPP. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh para kepala desa dan para kepala kelurahan untuk berkomitmen membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Kemandiriannya itu dalam bentuk koperasi. Koperasinya tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah putih. Artinya kepentingannya negara. Koperasi merah putih bisa apa? Koperasi merah putih kalau dikelola dengan baik, satu, seluruh produktivitas pertanian di desa bisa dijual, disediakan, kemudian tempatnya di koperasi merah putih. Selanjutnya bisa diserap untuk bantuan pangan non tunai, kebutuhan makan bergizi gratis, kebutuhan ekonomi pedesaan, kebutuhan dapur dalam setiap waktu. Kemudian masyarakat perlu pupuk, di koperasi disiapin pupuk. Masyarakat di desa, tiap desa nanti ada dokter desa, apoteknya di koperasi. Mau lebaran bajunya ada di koperasi. Bener nggak? Butuh daging, nanti lebaran dagingnya ada di koperasi. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat. Sejarahnya koperasi mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat, dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Bener gak? Harus jujur. Jadi yang paling berat nanti pendirian koperasi bukan mendirikan koperasinya, bukan. Kepala desa nggak usah pusing, biaya notarisnya sudah, saya sudah diskusi dengan bupati, wali kota, itu tanggung jawab kami yang menyiapkan uangnya. 14 miliar kalau nggak salah sudah saya hitung. Kekudu mikiran 14 miliar jangan provinsi mak kecil, tidak akan membebani desa. Betul nggak? Sepakat? Selesai. Saya targetkan akan wilayah Kabupaten Tasik tuh yang kemarin masih sedikit karena ada berbagai problem lah, nggak usah saya sebutin. Nah kemudian kita targetkan di bulan ini sudah semuanya berakta notaris. Nanti kita gerakin notaris. Nah yang berikutnya adalah yang paling berat adalah menentukan ketua dan pengurusnya yang memiliki integritas. Saya sarankan, boleh gubernur usul agar seluruh transaksi di koperasi itu tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Karena saya sampaikan ke Pak Mendes, mudah-mudahan nanti Bapak selaras, termasuk dana desa, rencana Gubernur Jawa Barat akan mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangannya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malah mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda, persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas, itu menggoda.
ya. Maka cara untuk menyelesaikan agar tidak mudah tergoda, maka tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi, seluruh transaksinya digital, mudah dikontrol dan mudah sekali mengendalikannya. Ini yang harapan saya, itu saya harapkan. Dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Berdiri, karena kalau Pak Ketua DPRD tidak mendukung, besok SP1-nya keluar dari DPP. Gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungan jajaran Kapolda, jajaran Kodam 3 Siliwangi, jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi jalan bagi kita untuk mewujudkan Indonesia maju, Jawa Barat istimewa, ekonomi rakyatnya mandiri, rakyatnya ngahna-ngahning, ngeunah dahar, ngeunah hees, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, tapi tong nyandung. Sabab lamun aya kepala desa nu nambahan deui pamajikanana teu sopan ka gubernur. Gubernur aja yang tunjangannya gede tidak punya istri, masa kepala desa yang masih kecil tunjangannya istrinya lebih dari satu? Tepuk tangan. Pak Menko saja satu, ya kan? Udah. Tapi kalau yang sudah terlanjur sayang ada 7 istri kayak di Garut, ya sudahlah, mau diapain lagi? Saya ucapkan terima kasih. Semangat semuanya, semangat. Sudah tenang, tenang, tenang. Koperasi tidak akan mengganggu dana desa. Tenang, 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 tenang. Semangat. Bahkan saya dengar dana desanya mau ditambah. Nanti ditambah oleh gubernur kalau desanya berhasil membangunnya. Ya, semangat semuanya. Semangat. Angkat tangannya. Kalau saya katakan Indonesia jauh maju, Indonesia, 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 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Selebih ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya, saya akan berhentikan akan terproses. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next week. Bagaimana? Keren tidak? Menurut saya sih sangat keren sekali. Integritas, dedikasi Kang Deddy Mulyadi itu sudah bisa terlihat bahkan sebelum beliau menjadi gubernur. Pada saat dulu beliau menjadi bupati di Purwakarta. Ya walaupun tidak terlalu terekspos di YouTube pada saat itu karena mungkin media sosial belum segencar hari ini. Itu sudah dilakukan apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang. Jadi orang-orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan lah, acting dan semacamnya, jangan-jangan itu kencingnya belum lurus ya. Kencingnya belum lurus itu orang-orang itu ya, apa baru tahu sekarang saja? Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah eksis seperti itu ya, melakukan gebrakan-gebrakan, langsung mencari warga yang kesusahan lalu ditolong oleh beliau itu dari dulu sebelum dia menjadi gubernur. Jadi gitu Pak, jadi jangan mengatakan seolah-olah Kang Deddy pencitraan atau apalah. Kemudian kemarin katanya dari apa, kiriman dari Bogor dan semacam, saya kira itu kurang bijak dilakukan oleh seorang pemimpin ya, apalagi kalau bisa umpama kejadian banjir, kejadian banjir di Jakarta langsung ditujukan kepada KDM bahwa ini salah Jawa Barat. Saya kira itu adalah tindakan yang sangat tidak bijak sekali gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, Kang Deddy Mulyadi kalau kita perhatikan itu sudah memberi kode bahwa selesaikan Bogor baru Jakarta selesai kebanjirannya. Pertanyaannya adalah apakah dia peduli ketika KDM mengatakan seperti itu? Apakah KDM tidak bisa saja, cuma kan tersangkut dengan regulasi, tersangkut dengan administrasi. Ya, kewenangan gubernur ada batasnya juga karena ya sistem pemerintahan kita tidak bisa ongkang-ongkang, tidak bisa serautan, tidak bisa sporadis. Gitu. Kan pertanyaannya semua pemimpin yang mungkin berkaitan dengan regulasi ini belum tentu semuanya ini sinergi dengan KDM atau satu sinergi dengan KDM atau satu frekuensi. Ya mungkin melibatkan kementerian, DPR dan semacamnya, itu masing-masing punya misi, punya
punya tugasnya masing-masing gitu. Kemarin saja Kang Deddy Mulyadi membuka barat militer itu kan membuat gebrakan barat militer diberhentikan sama DPRD Jawa Barat. Gimana? Nah, ketika Kang Deddy Mulyadi pada saat itu di DPR RI berleluasa untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan keselamatan manusia, yang berkaitan hidupnya dengan alam. Gitu, itu yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.